kami dari Rotendao menyampaikan terima kasih banyak buat Bapak Yohanes Fransisius Lema, SIP MSI, anggota DPRD MPRD, fraksi PD Perjuangan, Dapil NTB, yang hari ini menyiapkan kegiatan dalam rangka sosialisasi 4 pilar kebangsaan di lokasinya di SMA Negeri 1 Rote Barat Laut. Jadi telah hadir hari ini di sini ada Bapak Ketua Klasis Rote Barat Laut dari DPC PD Perjuangan, ada Bapak Samuel Nasa, dari teman-teman pers, ada dari teman-teman dari LRI, ada Timex, ada Pemret ini Sindo, ada Pemret ini teman dari portal NTT, dan juga dari perwakilan dari SMA Negeri 1 Rote Barat Laut yang mewakili Bapak Kepala Sekolah adalah Bapak Sam, dan juga ada adik-adik, ada peserta 50 orang. Sebenarnya banyak yang lagi masih mengikuti ini, hanya karena kita terbatas dengan kondisi pandemi COVID, sehingga keterbukaan ini nanti mungkin ada teman-teman perwakilan yang sudah dipilih oleh guru-guru di sini untuk akan menjadi sumber cerita bagi teman-teman yang lain, dan juga dari teman-teman guru dari SMA Negeri 1 Rote Barat Laut yang hari ini akan siap mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh yang biasa kita sapa hari-hari Kang Silema. Dan tadi juga sebelum mulai kita juga sudah sampaikan di adik-adik di sini, kalau bisa adik-adik juga harus banyak bertukar pikiran lewat bertanya atau lain-lain dengan Kang Silema, karena Kang Silema tidak harus orang tidak kaku-kaku. Apa yang kita sampaikan, kita berdiskusi selayaknya adik kakak untuk berbagi tentang apa itu mungkin 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kita sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan bahwa segala yang kita lakukan atas kehendak dan tuntunan Tuhan. Untuk itu sebelum kita memulai kegiatan sosialisasi kita pagi hari ini, saya minta kesediaan Bapak Ketua Klasis Rote Barat Laut untuk memimpin kita di dalam doa, dan waktu selanjutnya meminta kepada Bapak Ketua Klasis Bapak Novel Ndao STH. Sebelum kita memulai, mari kita awali dengan doa. Karena itu mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, ada kesempatan di mana kami dikumpulkan dari berbagai penjuru, dari berbagai tempat, situasi, tempat kerja, tugas serta tanggung jawab kami. Kami dikumpulkan bersama-sama untuk mengemban tugas dan tanggung jawab. Kami mempertaruhkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Hari ini sebagai orang beriman, kami patut bersyukur bahwa peristiwa hari ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan kami, sehingga pada akhirnya kami masing-masing memberi diri sebagai bagian dari bangsa ini melalui tugas dan tanggung jawab kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Ansi yang akan membagi materi pada kami semua. Tuhan boleh memberkati hamba-Mu. Kami percaya bahwa apa yang disampaikan juga dapat menambah wawasan kami. Kami semua yang hadir, kami juga berdoa Tuhan boleh memberkati kami agar kami mengikuti kegiatan ini. Setelah kami mengikuti kegiatan, kami bisa menambah wawasan dan pengetahuan kami, sehingga kami punya cara pandang yang baik dan benar, saling membangun untuk kesatuan NKRI. Kami juga berdoa untuk PDI Perjuangan secara khusus di Rotendao, Bapak ini bersama dengan kawan-kawan yang mengusahakan kegiatan ini, Tuhan pun berkati. Kami juga berdoa, biarlah melalui kegiatan ini kami sebagai warga Rotendao, kami juga dapat memberi diri, melakukan apa yang patut kami lakukan untuk menjaga keutuhan dan kebersamaan kami di Rotendao ini. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan, dengar dan sambut kami. Karena hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Allah kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, terima kasih buat Bapak Ketua Klasis yang sudah memimpin kita di dalam doa. Dan waktu selanjutnya kami berikan sepenuh kepada Kakak Ansi
untuk menyampaikan materi terkait dengan sosialisasi 4 pilar kebangsaan pagi hari ini. Baik, terima kasih Om Denny. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pertama, saya mau menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan. Kita telah membuka acara ini dengan doa. Terima kasih Pak Ketua Klasis Rotendao sudah mengantar kita dalam doa. Ini sebenarnya dasar, sandaran, dan pegangan hidup kita adalah doa. Dan kita sudah memulainya dengan doa. Dan adik-adikku sekalian, saya Ansi Lema, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, duduk di Komisi 4. Saya mau menyampaikan, selama menjadi anggota DPR hampir 1 tahun ini, inilah kesempatan pertama saya bertatap muka dengan siswa sekolah menengah atas atau SMA. Dan saya memilih Rotendao, kenapa? Ya, Rote ini beranda depan Republik Indonesia, teras depan Republik Indonesia. Ya, wajah Indonesia itu adalah ada juga di Rotendao. Dulu orang selalu bilang daerah perbatasan, kita tahu Rotendao itu berbatasan lautan dengan negara tetangga Australia, dianggap sebagai wilayah terluar, terjauh, dianggap jauh sekali dari pusat kekuasaan di Jakarta. Maka kerap kali dilupakan, kurang diurus, kurang diperhatikan. Nah, karena itu dalam sosialisasi 4 pilar ini saya mau memberikan perhatian, kepedulian kepada adik-adikku sekalian yang ada di Rotendao, di teras depan, beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu Guru, Pak Ketua Klasis, teman-teman Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan yang saya hormati dan kasihi, acara sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini merupakan agenda rutin dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Saya selain duduk sebagai anggota DPR RI, saya adalah juga anggota Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia. Adik-adik tentu tahu, MPR RI itu terdiri dari 2 kamar. Kamar pertama itu adalah DPR RI, yang merepresentasikan adik-adik sekalian, rakyat yang memilih, dan di sana hari ini di Senayan, Jakarta, ada 9 fraksi. Dan yang kedua, kamar yang kedua itu adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. DPD RI itu adalah perwakilan wilayah. Setiap provinsi diberikan kuota 4 orang anggota. Dengan demikian, di NTT itu ada 4 orang anggota DPD. Nah, ini perkenalan awal sebelum kita bicara-bicara soal 4 pilar kebangsaan ini. Nah, adik-adik tahu bahwa kalau bicara DPR RI, bicara Senayan Jakarta, itu dari dapil NTT itu ada 2 dapil, adik-adik sekalian. Daerah pemilihan NTT 1 meliputi Pulau Flores dan Pulau Alor. Anggotanya ada 6 orang. Dan daerah pemilihan NTT 2 meliputi Pulau Timor, Pulau Sumba, Pulau Rote, dan Pulau Sabu. Anggota DPR RI-nya adalah 7 orang. Saya adalah anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTT 2, yang juga antara lain meliputi Rotendao. Jadi total anggota DPR RI di Senayan Jakarta ada 13 orang. Saya juga ingin bercerita sedikit, saya duduk di Komisi 4. Di DPR itu ada 11 komisi, adik-adik. Komisi 1 itu, ini pengetahuan buat adik-adik, Komisi 1 itu membidangi masalah informasi, membidangi masalah pertahanan, TNI, Badan Intelijen. Komisi 2 itu meliputi birokrasi, pemerintah daerah, ya, politik dalam negeri. Komisi 3 itu meliputi hukum dan hak asasi manusia.
Nah, saya duduk di Komisi 4. Komisi 4 itu komisi yang sangat NTT, komisi yang sangat rotendao. Itu ngurus tentang pertanian, peternakan, perkebunan. Mitra kerjanya adalah Kementerian Pertanian. Juga mengurus tentang perikanan dan kelautan, baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap laut. Mitra kerjanya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan juga mengurus tentang lingkungan hidup dan kehutanan. Mitra kerjanya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK. Juga Badan Urusan Logistik. Jadi urusan Komisi 4 itu urusan yang sangat bernuansa kerakyatan, adik-adik sekalian. Bicara ternak, cocok dengan NTT, cocok dengan Rotendao. Ya, bicara hutan, cocok. Bicara pertanian lahan kering, cocok. Nah, saya ada di Komisi 4. Saya perlu menjelaskan ini, kenapa? Supaya kalau adik-adik sekalian, Bapak Ibu, Pak Ketua Klasis, kalau mau komunikasi dengan saya, ya mau butuh aspirasi disampaikan, ya terkait dengan tema-tema itu. Nah, sementara Komisi 5 itu infrastruktur, jalan, jembatan, dan lain-lain. Komisi 6 itu Komisi Perdagangan, BUMN. Komisi 7 itu tambang, minyak, dan gas. Komisi 8 itu urusan sosial dan keagamaan. Komisi 9 itu urusan kesehatan dan tenaga kerja. Komisi 10 itu pariwisata dan pendidikan. Dan Komisi 11 itu menyangkut keuangan, ya, otoritas keuangan dan juga moneter. Nah, ini mungkin perkenalan singkat dari lembaga yang namanya DPR RI. Baik adik-adik sekalian, saya langsung saja masuk ke baik Bapak Ibu dan adik-adikku sekalian. Nah, ini Pancasila kita bicara dalam tindakan gotong royong di era pandemi COVID-19. Saya berikan judul seperti itu, dan hari ini kita melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Next. Nah, adik-adik, ketika kita bicara tentang 4 pilar kebangsaan, atau yang kerap kali kita sebut sebagai 4 konsensus berbangsa dan bernegara, itu terdiri dari yang pertama itu Pancasila. Pancasila ini adik-adik tahu sebagai dasar negara, fondasi negara, pijakan negara, akar negara. Lalu ada yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi, ada juga yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Next. Nah, Pancasila itu seperti saya katakan tadi adik-adik sekalian, itu merupakan dasar dan ideologi negara. Kita dalam kehidupan ini membutuhkan pijakan, membutuhkan pegangan, membutuhkan fondasi sebagai titik kita untuk bersandar dan bertolak. Nah, kalau tanpa dasar dan ideologi, kita tidak akan memiliki pegangan hidup. Ya, maka itu dasar dan ideologi negara kita itu adalah Pancasila. Sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila ini juga menjadi pemersatu bangsa, menjadi fundamen filsafat, baik dalam pikiran dan juga maupun dalam tindakan. Karena itu Pancasila harus menjadi jati diri, menjadi pandangan hidup, menjadi karakter dasar dari manusia-manusia Indonesia. Next. Saya jelaskan cepat-cepat saja. Nah, sebagai ideologi negara, kita tahu bahwa dalam hukum ketatanegaraan itu ada hierarkinya. Kalau adik-adik belajar tentang pendidikan moral Pancasila atau belajar tentang kewarganegaraan, adik-adik tahu bahwa hukum atau sumber dari segala sumber hukum di Republik Indonesia itu dikenal dengan Pancasila. Ya, jadi Pancasila itu menempati kedudukan tertinggi sebagai ideologi negara. Karena Pancasila itu merupakan ideologi negara, maka sifatnya itu sudah final, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa diutak-atik. Pancasila tidak bisa diganti menjadi Trisila atau Tiga Sila, tidak bisa diganti menjadi Ekasila. Undang-undang pun tidak dapat mengganti atau mengalahkan dasar negara Pancasila. Dan kita tahu, kedudukan tertinggi sumber dari segala sumber hukum itu adalah Pancasila. Di bawah Pancasila itu adalah yang namanya konstitusi, atau yang namanya itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, undang-undang, dan baru selanjutnya aturan-aturan perundangan lainnya. Next.
Adik-adikku sekalian, pendiri Republik Indonesia, adik-adik tahu yang namanya Bung Karno, dia mengatakan, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata, semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi, anakku. Apa maksudnya? Adik-adik tentu tahu bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu terdiri dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Dari segi bahasanya sangat beragam, dari segi etnik dan budayanya begitu bervariasi, dari segi agamanya sangat heterogen. Dan adik-adik tahu, yang namanya perbedaan itu bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Perbedaan itu kalau tidak dikelola secara benar, bisa menjadi sumber pertikaian. Orang hanya karena berbeda bahasa, orang hanya karena berbeda warna kulit, orang hanya karena berbeda kebudayaan dan agamanya, bisa kemudian saling menyakiti, saling melukai, dan saling berperang. Menyadari hal ini, kemudian pendiri Republik, Bung Karno itu mewariskan ya yang namanya ideologi negara itu Pancasila. Kenapa? Pancasila ini harus menjadi jati diri, menjadi pegangan hidup kita bersama. Supaya walaupun orang Rote itu ya mayoritasnya beragama Kristiani, Nasrani, Kristen, Protestan, itu tetap merasa sebagai sesama anak bangsa dengan saudara-saudaranya dari Aceh yang mayoritas adalah berpenganut keyakinan agama Islam. Nah, kenapa adik-adik sekalian? Karena Bung Karno tahu Indonesia ini negara yang sangat besar, negara yang sangat luas, ya. Mengurus dalam rumah tangga aja susah. Perbedaan itu kalau salah diurus itu bisa menjadi sumber pertikaian. Nah, di bawah Pancasila, Bung Karno inginkan, pendiri Republik kita inginkan, kebinekaan kita, pluralitas dan heterogenitas kita, itu bukan membuat kita menjadi retak. Keberagaman bukan meretakkan, tetapi harus semakin merekatkan. Next. Nah, ada filsuf yang namanya John Gardner. Dia mengatakan tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu. Dan jika tidak ada sesuatu yang dipercayainya, itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban yang besar. Nah, maksud dari John Gardner ini sebenarnya dia mau mengatakan bahwa kalau kita sebagai manusia itu harus memiliki pandangan hidup, orang beragama, punya nilai-nilai agama, orang yang berbudaya, punya kebudayaan, orang yang bernegara dan bermasyarakat, itu punya negara atau yang dalam istilah John Gardner itu disebut sebagai Pancasila. Nah, pandangan Gardner tersebut ini dapat diterjemahkan sebagai Pancasila dalam konteks kita, masyarakat dan bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar yang mempersatukan, dasar yang menyatukan bangsa Indonesia yang heterogen dan multikultural ini. Next. Nah, Pancasila bukan cuma sekedar dasar, tetapi Pancasila juga merupakan bintang penuntun atau leistar yang memberikan arah dan orientasi, yang merupakan visi besar dari bangsa ini. Kita mau kemana? Kita mau ke utara, kita mau ke timur, kita mau ke selatan, atau kemana? Pancasila itu menjadi bintang penuntun. Penuntun apa? Penuntun jati diri bangsa, kepribadian, moralitas, haluan, dan bahkan keselamatan negara. Nah, maka Bung Karno mengatakan sebenarnya Pancasila itu dia gali betul dari bumi Indonesia. Jadi Pancasila itu khas Indonesia. Nah, demokrasi Indonesia itu demokrasi Pancasila. Banyak negara di dunia mengatakan bahwa sistem politik, sistem pemerintahan mereka adalah sistem demokrasi. Tetapi demokrasi itu ada berbagai macam jenisnya. Di Barat ada yang namanya demokrasi liberal, ya. Ada juga demokrasi dengan kontekstualitas tertentu. Tetapi di Indonesia kita mengenal yang namanya demokrasi Pancasila. Next. Nah, selain Pancasila, tadi saya sudah singgung pilar kedua atau konsensus bernegara yang kedua, itu namanya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada apa di dalam Undang-Undang Dasar ini? Adik-adik tentu tahu ada mukadimah, ada batang tubuh, ada macam-macam. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 45 itu terkandung tujuan bernegara.
Tujuan bernegara itu yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Rakyat ini harus dilindungi. Sampai di ujung negara, di batas negara pun harus mendapatkan perlindungan. Mengapa? Ya karena merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ya, rakyat itu harus disejahterakan. Yang berikut adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ini sebenarnya 3 tujuan dari kemerdekaan Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kemerdekaan itu, kata pendiri Republik kita, itu sekedar sebagai jembatan emas, adik-adik. Jembatan emas menuju dari situasi yang penuh penjajahan, menuju situasi yang merdeka. Maka kemudian adik-adik, merdeka saya maknai memiliki 2 makna. Merdeka dari atau freedom from, dan yang kedua merdeka untuk, freedom for. Merdeka dari itu maksudnya dulu ketika ada penjajah Belanda, ada Jepang, ada Portugis, ada Spanyol, kita itu dianggap belum merdeka dari kolonialisme. Kita dianggap belum merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari keterbelakangan, dari ketimpangan, dari ketidakadilan, belum merdeka dari korupsi. Nah, lalu kemudian ada era kemerdekaan sebagai jembatan emas. Situasi belum merdeka dari ini kemudian harus kita isi dengan kerja-kerja konkret yang dituntun oleh ideologi negara Pancasila dan tujuan bernegara dalam Undang-Undang Dasar 45, sehingga kemerdekaan itu membawa kita menjadi freedom for. Merdeka untuk apa? Merdeka untuk kita sejahtera. Kita merdeka supaya kita makmur. Kita merdeka supaya ada keadilan, ada kesetaraan, dan kita merdeka makan bangku sekolah, makan pendidikan supaya kita cerdas. Inilah makna dan tujuan dari bernegara yang terkandung dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Next. Nah, lalu pilar ketiga itu disebut dengan NKRI. Indonesia itu wilayah teritorinya atau wilayah kedaulatannya itu, ujung baratnya itu Sabang, ujung timurnya itu adalah Merauke. Utara itu Miangas di Sulawesi Utara, dan paling selatan itu adalah Pulau Rote. Ini merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau bicara NKRI, ya bicara Rote, ya bicara Sabang, bicara Merauke, bicara Miangas, dan bicara semuanya. Dan bukan semata-mata Jakarta sentris, bukan semata-mata Jawa sentris. Itulah kemudian pada saat Presiden Joko Widodo menjadi presiden di periode pertama dan periode kedua, Presiden Jokowi itu memutar arah orientasi dan paradigma pembangunan. Dulu seolah-olah wilayah perbatasan Indonesia yang antara lain ada di Miangas, ada di Sabang, ada di Merauke, ada di Rote, ada di Belu, di TTU, di Malaka, itu dianggap sebagai wilayah terluar, wilayah terjauh, kurang disentuh oleh agenda-agenda pembangunan. Tapi ketika Jokowi memimpin Indonesia, dia mengatakan bahwa wilayah perbatasan itu sesungguhnya bukan lagi kita maknai sebagai wilayah yang jauh sekali dari pusat kekuasaan, tapi harus kita maknai seperti yang saya katakan di awal, adalah beranda depan, teras depan. Adik-adik kalau punya rumah, di rumah yang namanya teras, yang namanya pekarangan rumah, yang namanya beranda depan, itu pasti selalu bersih. Tidak jorok, tidak kotor, tidak kumuh. Nah, mestinya menurut Presiden Joko Widodo, Rote, Miangas, Sabang, Merauke itu harus diberikan pembangunan, diberikan perhatian. Mengapa? Karena ini adalah wajah beranda depan NKRI kita. Dan inti dari pembangunan itu sebenarnya kalau diperas-peras itu hanya 2. Security yang kita katakan tadi, keamanan. Yang kedua adalah prosperity, kesejahteraan ataupun kemakmuran. Next. Nah, pilar keempat itu yang kerap kali adik-adik kenal, namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu bahasa Sanskrit atau Sanskerta yang kita kenal dengan istilah berbeda-beda tetap kita tuju.
Kita berbeda, secara etnik berbeda, agama berbeda, warna kulit berbeda, rambut berbeda, tetapi kita adalah Indonesia. Di gambar ini adik-adik bisa melihat ada orang Papua, ada kemudian dari Bali, dan lain sebagainya. Realitas Indonesia itu adalah heterogen, majemuk, plural dalam etnik, agama, dan bahasa. Tetapi adik-adik pernah tahu, Republik ini itu didirikan oleh semangat muda, didirikan oleh anak-anak muda. Pada tahun 1928, ada yang namanya Sumpah Pemuda, adik-adik. Mereka itu datang dari berbagai macam daerah di Indonesia. Menamakan diri mereka Yong Celebes dari Sulawesi, Yong Java dari Jawa, Yong Sumatera, Jong Ambon, Jong Timor. Mereka datang berkumpul di Jakarta, dan kemudian mereka bicara tentang pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai sesama orang Indonesia. Ya, kenapa? Bagi mereka syarat dasar dari kemerdekaan itu adalah harus bersatu. Kalau kita tercerai-berai, kalau kita berbeda, tidak bisa disatukan, maka kemerdekaan itu tidak mungkin kita capai. Nah, adik-adik tahu bahwa Republik ini saya katakan didirikan oleh anak muda, Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Tan Malaka, Yamin, dan yang lain-lain. Kalau buka sejarah, ada generasi tahun 08. Itu adalah generasi Budi Utomo, 1908. 20 tahun kemudian ada Sumpah Pemuda, 1928. Itu pemuda lagi. Tahun 45 kita merdeka. Kemerdekaan Indonesia itu dicapai lewat perjuangan fisik maupun diplomasi. Adik-adik belajar sejarah tentang itu. Apalagi sudah kelas 3, sudah kelas berapa nih ya? 12 kalau tidak salah. Nah, dan yang terakhir itu di masuk era Orde Baru ada angkatan 66 yang mengganti Orde Lama menuju Orde Baru, dan kemudian angkatan 98 itu angkatan saya yang menggusur rezim otoriter Soeharto dan diganti masuk dalam era reformasi seperti hari ini. Dan prinsipnya adalah kebinekaan itu adik-adik harus menjadi modal, menjadi aset, menjadi kekuatan. Jangan dijadikan sebagai beban. Harus merekatkan, bukan meretakan. Jadi kalau adik-adik itu orang Rote yang beragama Protestan, harus menganggap saudara-saudara yang dari Flores itu sebagai keluarga. Ya, walaupun etniknya berbeda, walaupun mungkin agama berbeda, saudara-saudara kita yang Muslim pun adalah sesama manusia ciptaan Tuhan, dan mereka adalah juga bangsa dan rakyat Indonesia. Next. Nah, ini sedikit saya cerita soal pengasingan Bung Karno di kota Ende. Ende itu ada di Pulau Flores, ada di NTT. Adik-adik, saya ingin katakan Bung Karno ketika dulu berjuang memerdekakan Indonesia, berkali-kali itu dipenjara oleh penjajah Belanda. Dipenjara oleh penjajah Belanda dan diasingkan ke berbagai tempat. Diasingkan ke mana? Ke Bangka Belitung, ke Bengkulu, diasingkan ke NTT, di banyak tempat. Dan Bung Karno paling lama itu diasingkan ke Nusa Tenggara Timur, itu di kota Ende. Selama 4 tahun di sana, antara 1934 sampai 38. Adik-adik, tadinya sebelum Bung Karno diasingkan ke Ende, Bung Karno itu di penjara Sukamiskin di kota Bandung. Belanda penjarakan Bung Karno karena mereka ingin mematikan api perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka ingin supaya Bung Karno menyerah. Dan kalau Bung Karno menyerah, perjuangan ini menjadi lemah. Nah, ketika Bung Karno dipindahkan dari penjara Sukamiskin, diasingkan ke Ende, Belanda berpikir Ende ini kan jauh sekali dari Pulau Jawa. Dianggap Bung Karno itu bisa dikalahkan. Ternyata begitu Bung Karno sampai di kota Ende, dia tinggal bersama haji-haji Muslim asal Ende, dia bergaul dengan pastor-pastor dari Eropa, berinteraksi dengan masyarakat lokal. Bung Karno lalu mendapatkan nilai-nilai perjuangan dan semangat serta spirit baru untuk memerdekakan Indonesia. Di Ende Bung Karno banyak merenung. Itu ada patung, adik-adik lihat. Saya ada duduk di samping patung Bung Karno itu. Itu Bung Karno suka duduk di bawah pohon sukun dan kemudian memandang ke Pulau Ende sambil merenung dasar negara Indonesia merdeka ini. Dan ketika Bung Karno merenung itu, dia mendapat ilham falsafah negara yang dia kenal dengan nama Pancasila. Bung Karno katakan, di kota ini, Ende maksudnya, kutemukan 5 butir mutiara
dan di bawah pohon sukun ini pula kurenungkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, itu pohon yang rimbun di samping saya belakang itu, dekat situ ada pohon sukun. Nah, adik-adik, pohon sukun ini dalam bahasa Ende itu disebut dengan pu'upire. Pu'upire itu berarti pohon keramat, berarti pohon tangan. Maka kita bisa maknai Pancasila itu ibarat pohon, pohon keramat, pohon pantangan. Maksudnya apa? Pancasila itu punya akar yang kuat menancap ke bumi Nusantara dan pantang untuk dicabut akarnya dari bumi Nusantara ini. Keramat untuk dicabut. Nah, itulah Pancasila. Next. Nah, ini kondisi Indonesia hari ini, adik-adik. Saya perlu cerita, nanti kita bisa diskusikan secara bersama. Mungkin adik-adik pernah dengar yang namanya radikalisme. Adik-adik pernah dengar yang namanya intoleransi. Adik-adik pernah dengar yang namanya konflik horizontal karena orang beda keyakinan agama. Adik-adik mungkin pernah dengar yang namanya orang bisa bermusuhan, bakar-bakaran, angkat golok, angkat parang, hanya karena mereka itu berbeda etnik dan budaya. Nah, ada studi yang dilakukan oleh satu lembaga yang namanya Lembaga Survei Indonesia. Dia menyebut, dia melakukan survei, adik-adik sekalian, 13 tahun terakhir, dia ingin mengukur sejauh mana orang Indonesia itu masih bisa hidup berpegang kokoh pada yang namanya ideologi Pancasila. Maka dia buat beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu untuk mengukur sejauh mana sih orang Indonesia ini masih suka ideologi Pancasila, masih mau menganut ideologi Pancasila, atau sudah ada ideologi lain. Nah, itu hasilnya adik-adik bisa lihat. Ya, pada tahun 2005 publik yang pro Pancasila masih angkanya tinggi, 85,2. Tahun 2010 mulai turun 81. Tahun 2018 studinya dia turun sekitar 25% menjadi 75,3%. Nah, ada survei lain dari Setara Institut. Dia mensurvei 10 perguruan tinggi negeri top di Indonesia. Kenapa yang disurvei itu perguruan tinggi negeri top di Indonesia? Karena dia tahu bahwa calon pemimpin bangsa ini pasti adalah alumni dari perguruan tinggi negeri. Nah, kalau mereka sudah lulus dari perguruan tinggi negeri, mereka ini adalah calon pemimpin. Nah, kita ingin tahu, mereka punya otak ini masih Pancasila, atau sudah tidak Pancasila lagi. Maka kemudian diukur, UILA, ITB, dan sebagainya. Hasilnya, itu bisa kita lihat, ternyata cukup mengkhawatirkan adik-adik. Hari ini ada gerakan yang cukup kuat, yang ingin mengganti nilai dasar Pancasila, dengan membawa ideologi-ideologi yang beraroma agama. Adik-adik mungkin pernah dengar yang namanya khilafah. Adik-adik pernah dengar yang namanya radikalisme agama. Adik-adik pernah dengar yang namanya terorisme. Nah, ini adalah bagian dari kesetiaan yang sangat sempit kepada agama, yang kemudian membuat mereka itu merasa agama mereka saja yang benar, yang lain itu salah, dan kemudian bisa menjadi sumber permusuhan dan pertikaian. Nah, karena itu, adik-adik sekalian, sebagai calon pemimpin bangsa, ya, generasi penerus, generasi yang akan memegang tongkat estafet kepemimpinan ke depan, menentukan arah dan orientasi bangsa, ini harus juga memiliki kesadaran untuk terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila, untuk terus mencintai Pancasila sebagai ideologi negara ini. Nah, di situ saya ada tulis kampus, ya. Nah, mungkin bisa sekolah. Sekolah kampus itu harus menjadi kampus Pancasila, ya. Pendidikannya harus bernuansa Pancasila, pelajarannya harus berbasiskan Pancasila, pergaulan-pergaulannya harus beraroma Pancasila, dan Pancasila itu harus hadir dalam tindakan. Apa buktinya? Ya, contoh, kita orang beragama. Salah satu ciri orang beragama itu punya nilai cinta kasih. Kalau orang Nasrani kan begitu. Dan cinta kasih itu Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, itu harus melintas batas. Kita tidak hanya mencintai orang yang seagama dengan kita, kita tidak hanya mengasihi orang yang seetnis dengan kita, tetapi mereka yang berbeda etnik dan agama dengan kita pun harus kita kasihi. Itulah sebenarnya nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya ada juga dalam nilai-nilai agama, nilai-nilai Nasrani dan Kristiani. Nah, kita tahu bahwa
Ya, inilah Pancasila, karena itu harus kita jaga betul. Prinsip keadilan sosial, itu adalah prinsip Pancasila. Apa maksudnya? Ya, kalau mau bangun, jangan hanya bangun Indonesia bagian barat. Bangun juga Indonesia bagian tengah, bangun juga Indonesia bagian timur. Kenapa? Ya karena kita ini adalah satu keluarga, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tidak bisa dipisahkan. Next. Nah, ini sedikit lagi tambahan Pancasila, adik-adik bisa baca sebagai pedoman, sebagai pemersatu, sebagai nilai gotong royong, dan seterusnya. Nah, adik-adik, pikir Pancasila itu tidak usah terlalu jauh-jauh amat, adik. Pikir Pancasila itu adalah ketika kita mau tolong-menolong, kita mau bergotong royong, membersihkan sampah, dan lain-lain, itu sudah bagian dari menjalankan nilai-nilai Pancasila. Kita peduli kepada orang yang mungkin kesulitan dalam hidupnya. Kita membantu mereka, mengulurkan tangan, turun tangan, itu sudah bagian dari Pancasila. Ya, kita tidak melakukan bully kepada teman kita. Kenapa? Karena kita menghargai dia sebagai manusia. Itu bagian dari nilai kemanusiaan. Ya, nilai solidaritas. Itu adalah bagian dari Pancasila. Next. Nah, ini pengetahuan tambahan. Bung Karno pernah mengatakan, ya, intisari Pancasila itu sebenarnya Bung Karno bilang gotong royong. Gotong royong itu ekasila sebenarnya. Jikalau saya peras yang 5 menjadi 3 dan yang 3 menjadi 1, maka dapatlah saya katakan dengan satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong royong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara yang gotong royong. Alangkah hebatnya negara gotong royong. Gotong royong itu kan tolong menolong. Gotong royong itu kan mengulurkan tangan, bantuan untuk orang lain. Tetapi gotong royong itu tujuannya positif loh ya, bukan negatif. Misalnya begini, salah kalau pada saat ujian, adik-adik bergotong royong untuk mengerjakan tugas, padahal ada yang lain tidak belajar. Nah, itu bukan gotong royong, itu salah. Gotong royong itu sebelum ujian, belajar bersama, bertukar pikiran, mencari bahan, mencari materi. Ya, ada soal-soal dijawab secara bersama, didiskusikan, dipecahkan, dicarikan jalan keluar. Itu gotong royong. Tetapi begitu ujian, dikerjakan secara sendiri-sendiri. Kenapa? Ya karena ujian itu kan menuntut adanya kemandirian. Ya, ada proses pembelajaran, tetapi di sisi lain ada juga kejujuran dan sportivitas. Dan ini sebenarnya bagian dari nilai Pancasila. Adik-adik tidak usah terlalu jauh berpikir tentang Pancasila. Pancasila yang rumit-rumit. Dalam situasi pandemi ini saja, dengan adik-adik mengenakan masker saja, itu sudah merupakan nilai dari Pancasila. Apa buktinya? Kalau adik-adik kenakan masker, adik-adik itu tidak hanya menjaga diri adik-adik sekalian, tapi adik-adik peduli kepada kesehatan teman-teman adik-adik sekalian, orang lain yang ada dekat adik-adik. Kalau adik-adik pakai masker, masker itu bukan untuk adik-adik saja, tetapi juga buat orang lain. Dan kalau orang lain pakai masker, bukan berarti hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk adik-adik sekalian dan untuk orang lain. Nah, ini sebenarnya bicara Pancasila itu bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Di kitab orang Nasrani, Yesus katakan, setialah pada perkara-perkara kecil, maka kamu juga akan belajar untuk setia pada perkara-perkara yang besar. Untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur, anggota DPR seperti Pak Denny Moi itu harus belajar dari hal-hal kecil. Disiplin, tanggung jawab, ya, solider, tolong menolong, gotong royong, ya, berani ambil resiko, rajin. Ini adalah semua nilai-nilai dasar Pancasila. Adik-adik, walaupun adik-adik itu tinggal jauh di Rotendao, adik-adik harus punya mimpi yang besar, adik-adik. Saya mau bilang, orang Rote itu banyak yang menjadi tokoh hebat di level nasional. Ya, Rektor Universitas Gajah Mada pertama orang Indonesia itu namanya Profesor Yohanes. Profesor Yohanes itu putra asli Rotendao, adik-adik. Jadi adik-adik jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa kurang. Karena apa? Karena sejak zaman kemerdekaan, bahkan Indonesia merdeka pada awal-awalnya, banyak orang Rote itu yang sudah hebat. Ya, yang tadi saya sebutkan itu.
Kalau di TNI itu ada Pak Jenderal Henuhili almarhum, itu putra Rote asli. Ya, banyak sekali orang Rote ini yang hebat dalam berbagai bidang. Karena itu adik-adik sekalian, boleh kita lahir di ujung pelosok Indonesia, tetapi tanamkan semangat yang besar untuk belajar, dan orang yang belajar, orang yang mau mencari pengetahuan, orang yang tidak pernah puas, itu akan bisa mencapai cita-citanya. Maka Bung Karno katakan apa? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Nah, itulah kira-kira. Next. Nah, ini banyak contoh-contoh kecil, sudah saya sebut satu persatu tadi. Next, lanjut. Ini juga gotong royong kemanusiaan, partisipasi sosial, wujud dalam bentuk tindakan corona, gerak bersama, kumpul bantuan dan segala macam ya. Dan ya, situasi sekarang ini kita harus betul-betul lebih peduli pada kesehatan. Hal yang paling mahal buat kita itu adalah kesehatan adik-adik sekalian. Ya, begitu imun tubuh kita kurang, kita bisa ambruk dan kemudian bisa kena berbagai macam penyakit, dan sekarang pandemi itu sangat menakutkan kita. Next. Nah, ini Pancasila dalam tindakan, ini soal prinsip kehadiran negara itu perlu ya, negara itu harus membantu masyarakat dalam semangat gotong royong. Prinsip keadilan itu menjadi hal yang penting, kehadiran negara, prinsip keadilan dan prinsip persatuan itu ada dalam tindakan nyata Pancasila. Next. Nah, DPR RI seperti saya ini kan wakil rakyat adik-adik. Wakil rakyat itu ya kerjanya ngomong menyampaikan aspirasi rakyat. Kalau tidak ada, jadi wakil rakyat itu sebenarnya adalah juru bicara. Saya menyebut diri saya juru bicara siapa? Juru bicara rakyat NTT, juru bicara rakyat Rote yang ada di Senayan untuk membantu memperjuangkan kepentingan rakyat. Contohnya adik-adik, untuk pembangunan di Rote itu kan butuh uang. Nah, uangnya pemerintah daerah Rote itu kan pasti APBD-nya terbatas. Paling 1, sekian triliun setahun. Nah, untuk membangun manusia, membangun gedung, membangun pendidikan, membangun kesehatan Rote, tentu dananya terbatas. Untuk membangun pertanian, kelautan, dananya terbatas. Nah, untuk itu butuh orang-orang seperti saya di DPR RI yang bisa meyakinkan pemerintah pusat, kementerian, ya, lembaga negara untuk memberikan bantuan, perhatian, program-program pembangunan supaya sampai ke Pulau Rote. Dan sebagai anggota Komisi 4, saya sudah banyak memberikan, artinya berjuang lah ya bersama teman-teman di Rote, bersama Pak Denny Moi dan lain-lain. Itu ya kita bawa ternak ke Rote, kita bawa bibit bibit tanaman, bibit pohon, alat mesin pertanian. Itu sudah angkanya udah ada di 127 alat mesin pertanian sudah masuk di Kabupaten Rote ini. Ya, ditambah juga dengan traktor dan lain-lain. Nah, itulah sebenarnya bentuk dari kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kalau ada orang yang bilang, ah, Pak Ansi ini hanya ngomong aja, hanya ngomong doang. Ya memang saya ini bukan kepala daerah. Saya ini DPR RI, kerja DPR itu hanya ngomong. Tapi ngomong yang dengan menggunakan data. Ngomong atas dasar aspirasi. Itulah DPR. Ya, menjembatani komunikasi antara rakyat dan para pemerintah. Kira-kira begitu. Next. Nah, ini ada berbagai macam penyaluran bantuan dan seterusnya dan seterusnya. Saya sudah singgung semua. Next. Oke, ini anggaran negara sekedar sebagai pengetahuan aja yang dikeluarkan oleh APBN untuk membiayai COVID ini lumayan besar, 695,20 triliun dialokasikan seperti di bidang-bidang ini, adik-adik bisa lihat, dan seterusnya dan seterusnya. Next. Nah, inilah kondisi Indonesia. Pengangguran semakin banyak, bertambah sekitar 5,23 juta. Kemiskinan juga naik 5,71 juta karena COVID ini pertumbuhan ekonominya menjadi kurang. Kenapa? Ya karena ekonomi mengalami pelambatan, terjadi pembatasan sosial, orang kemudian harus work from home dan sebagainya. Ya, aktivitas ekonomi, roda perekonomian tidak berputar, maka kemudian defisit APBN kemarin itu melebar. Ya, bisa menjadi sekitar 6,34 dalam PDB kita. Lanjut.
Ini pengetahuan saja buat adik-adik sekalian. Ya. Next. Terus. Nah, ini sedikit aja. Kemarin ada isu seolah-olah ada kelompok-kelompok partai kami dituduh, PDI dituduh mau mengganti Pancasila dengan Ekasila, yaitu orang tuduh asal aja. Bahwa undang-undang haluan ideologi Pancasila itu ya mau diganti menjadi Ekasila. Nggak bisa. Undang-undang itu tidak bisa mengganti dasar negara. Karena dalam hierarki ketatanegaraan Indonesia itu kedudukan ideologi Pancasila itu paling tinggi. Ya, undang-undang itu di bawah. Ya, sebelum di undang-undang ada yang namanya konstitusi atau undang-undang dasar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Adik-adikku sekalian, inilah tugas dan tanggung jawab yang harus saya sampaikan. Nilai-nilai dasar ini yang harus saya tularkan kepada adik-adik sekalian. Saya yakin adik-adik itu tentu di sekolah juga diajarkan untuk toleransi antar umat beragama, diajarkan juga untuk tolong-menolong, diajarkan juga untuk tidak bersikap sukuisme, ya. Jangan. Nah, saya ingin katakan NTT itu beragam. Flobamora, Flores, Sumba, Timor, Rote, Alor, Sabu, Lembata, dan seterusnya dan seterusnya. Macam-macam. Nah, ini harus terjadi pergaulan yang mengedepankan inklusivitas ataupun keterbukaan. Next. Ya, saya kira ini saja. Adik-adikku sekalian, Bapak Ibu, Saudara sekalian, ini hal yang bisa saya sampaikan. Semoga adik-adik bisa memahaminya, mencernanya, menangkapnya, dan ini adalah cara kita untuk tetap merawat dan menjaga kesetiaan kita pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, pada Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, dan seterusnya. Saya mohon maaf, saya belum sampai lagi ke Rote nih Om Denny, Pak Ketua Klasis, tapi tahun depan kita doakan semoga saya bisa sampai di Rote, dan kalau sudah sampai di Rote, saya bisa datang langsung mengunjungi SMA 1 Rote Barat Laut. Ya, kalau Rote Barat Laut ini Dengka ya? Dengka, ya. Dengka atau bukan? Dengka. Saya tuh keliling Rote semua, Om Denny. Bapak Ibu semua, saya sudah keliling Rote. Bahkan sampai di ujung Landuleko, itu Rote Timur kalau tidak salah. Dan ini saya mau cerita sedikit, mau curhat sedikit. Ya, saya Nasrani, sukanya makan daging babi. Daging babi, suka sekali. Adik-adik tahu nggak? Daging babi di mana yang paling enak di dunia ini yang pernah saya makan? Daging babi di Rote, di Landuleko. Enak mau mati, babi bakar. Saya tanya, ini orang Rote ini kasih makan apa? Langsung saya punya adik-adik bilang, kakak, kayaknya orang Rote ini kasih makan gula Rote, kasih makan gula semut. Maka beda dia punya dagingnya, empuk dan waduh. Saya rindu lagi untuk bisa sampai lagi ke Baa, bisa sampai lagi ke mana? Ke Rotendao, bisa sampai ke Dengka di sana. Ya kita mungkin haruslah babi bakar lagi begitu kan. Jadi ini kerinduan saya betul. Dan adik-adik sekalian, saya ingin katakan secara terbuka, saya bukan orang Rote, adik. Tapi Rote ada di hati saya. Buktinya apa? Begitu banyak perhatian saya, belum sampai setahun, ada begitu banyak bantuan yang saya alirkan ke Rote. Tentu masih kurang, masih butuh lagi, tetapi setidaknya itu yang sudah bisa saya tunjukkan, bahwa saudara-saudara saya, Om Denny, Bapak Ketua Klasis, Om Samuel, adik-adik sekalian semua, itu adalah saudara saya. Kita ini sama-sama anak NTT. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin kita bisa diskusi, tanya jawab. Saya terbuka mendengarkan masukan dari adik-adik sekalian. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih atas pemaparan materi tentang sosialisasi 4 pilar dari KKN Silema. Dan dari pemaparan ini tentu ini menjadi
satu referensi, informasi, dan juga menjadi penyegaran bagi kita semua yang ada di sini, termasuk terutama buat adik-adik yang sebagai generasi penerus kepemimpinan bangsa. Jadi ya seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kakak Ansi, kita juga tentu Kakak Ansi belum sempat untuk datang ke Rote, tetapi karena dengan virtual hari ini, walaupun tidak ada, tetapi kami merasakan Kakak Ansi ada di Rote dan kehadiran walaupun secara virtual, tetapi terus ada perhatian untuk otong, baik seperti tadi yang disampaikan lewat bantuan maupun lewat penyepaan lewat materi, karena sudah kegiatan untuk virtual dengan Rote sudah 3 kali, melalui reses 2 kali, dan juga hari ini melalui sosialisasi 4 pilar. Dan juga sebagai informasi seperti tadi yang disampaikan oleh Kakak Ansi menyatakan bahwa bukan orang Rote, tetapi kami sudah merasa bahwa ini Kakak Ansi bagian dari orang Rote karena perhatian yang sangat penuh. Beta sebagai perpanjangan tangan dari partai, sebagai ketua DPC, hampir setiap saat berkomunikasi dengan Kakak Ansi dan teman-teman yang membantu Kakak Ansi di Jakarta. Jadi seperti apa yang tadi disampaikan oleh Kakak Ansi, mungkin ini juga menjadi satu informasi dan juga ini menjadi satu spirit juga bagi motivasi bagi adik-adik, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Kakak Ansi selain terkait dengan materi, tetapi juga dengan tugas pokok apa yang perlu Kakak Ansi laksanakan sebagai anggota DPR RI yang Kakak Ansi sudah bantu ke Rote dalam bentuk dari Kementerian Lingkungan Hidup melalui kegiatan Bank Pesona, yaitu untuk anakan dan ternak sebanyak 450 juta, dan juga untuk di bidang pertanian untuk bibit sayuran sebanyak 150 juta, dan juga untuk traktor ada 15 unit, ada untuk rontok, ada yang mobile itu 10 unit, dan juga untuk rontok jagung 5 unit dan rontok yang biasa 5 unit. Motor air ada 98 totalnya, dan juga ada kultivator ada 4, dan untuk bibit jagung 750 hektar, dan untuk bibit padi 750 hektar. Ini perjuangan yang luar biasa. Kami di Rote APBD baru 826 miliar, dan untuk belanja langsung dia hanya berkisar 400-an miliar. Tetapi tahun ini kalau dari hasil total yang perjuangan Kakak Ansi untuk Rote untuk di bidang pertanian dan bidang kehutanan peternakan, itu sudah kalau kita hitung-hitung nilai sudah mau hampir mencapai 3 miliar. Ini perjuangan yang luar biasa untuk Watong Rote. Jadi walaupun Kakak Ansi tadi menyatakan bahwa bukan orang Rote, tetapi kami sudah menganggap sebagai orang Rote yang perhatian terhadap kami sebagai perangkat terdepan terselatan NKRI. Dan juga salah satu banyak juga kita, kenapa hari ini saya minta Bapak Ketua Klasis hadir di sini, karena beliau Bapak Ketua Klasis cukup gencar di dalam bidang pertanian. Banyak hal yang beliau sampaikan ke saya terkait dengan bagaimana perhatian terhadap petani-petani khusus hortikultura untuk motor air, dan masukan ada beberapa tempat beliau bilang ini tolong titip tulisan kalau bisa Kakak Ansi untuk bantu di sini. Dan termasuk tahapan motor air juga sudah ada di lokasi, ada beberapa yang sudah ada lokasi di ini lokasi titipannya ini Bapak Ketua Klasis. Dan waktu kemarin saya sampaikan lisan Pak Ketua Klasis bahwa langsung dengan tegas saya siap hadir. Nah, siap hadir, dan semua yang tadi kami sebutkan sudah dikendalikan secara administrasi oleh teman-teman di dinas, dan teman-teman di dinas juga sudah melakukan pemetaan sesuai CPCL yang sudah diberikan, tinggal penyerahan. Sebagai informasi bahwa tinggal penyerahan. Dan lewat kesempatan ini seperti tadi waktu dan intensi untuk kita berdiskusi, jadi tadi mungkin nanti adik-adik sebentar harus berani bertanya, karena ini kesempatan emas untuk kotong bertanya dengan anggota DPR RI ini. Karena kotong kalau di sini kotong bilang mau dekat ini anggota DPR kabupaten, sekarang segan-segan mau dekat guru segan-segan, tapi ini waktu emas untuk kotong hari ini berbicara langsung dengan anggota DPR RI walaupun secara virtual. Nah, sebelum sampai ke adik-adik, tadi sudah ada Bapak Ketua Klasis dengan Bapak Sam dari SMA ini Bilal mau menyampaikan beberapa hal. Jadi waktu pertama saya berikan kepada Bapak Ketua Klasis. Baik, terima kasih. Salam Bapak Ansi. Salam Pak Ketua. Iya, baik. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Denny, memang wilayah kami di DKI itu pada umumnya ada 2 mata pencarian, yaitu
pertanian dan kelautan. Dan dari dua mata pencarian ini kami juga sangat berharap bahwa selama ini kami selalu memakai mata pencarian dengan menggunakan sistem yang lama, dan pada umumnya kami masih manual. Tetapi dengan perkembangan ini, kami juga berharap bahwa ada yang memperhatikan kami dengan memberikan masukan-masukan, dan juga kalau ada berkat lebih bisa memberikan langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa merasakan. Selama ini kebanyakan masyarakat merasakan itu ada di tingkat kabupaten, provinsi. Tapi kalau ada yang datang dengan nama tingkat pusat, itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami. Karena itu mungkin melalui kesempatan ini kami titip dua hal berkaitan dengan mata pencarian dari jemaat kami, dari masyarakat kami, berkaitan dengan pertanian dan kelautan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian disampaikan. Terima kasih Bapak. Salam. Lanjut Bapak. Salam. Ya, salam Bapak Ansi Lema. Shalom Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kebetulan saya pendatang ya Pak. Tapi saya juga seorang Islam, dan saya pastikan toleransi di Rotendao alhamdulillah terjalin dengan sangat baik Bapak. Pancasila selalu kami ajarkan di SMA Rote Barat Laut. Terima kasih tadi Bapak sudah menambahkan banyak sekali pembahasan terkait pendidikan Pancasila dari Bapak MPR ya, dari jauh. Kita melalui daring bisa sampai ke pulau paling ujung selatan Indonesia. Semoga saja bukan hanya sampai di telinga, tapi sampai di pikiran dan hati kami masing-masing semua yang hadir di sini. Dan saya harapkan yang di sini semua bukan hanya mendengar apapun menyimpan dalam hati, tapi disampaikan kepada semuanya bahwa toleransi Pancasila itu adalah harga mati, dan NKRI itu adalah satu dan tidak akan terpecah lagi. Ya Pak, sudah banyak yang kami dengar terkait dengan bantuan di bidang pertanian kemudian kelautan Bapak. Kami di sini sangat mengucapkan banyak terima kasih. Tapi saya juga dapat amanah dari warga Rotendao secara umum, kemudian khususnya dari SMA Rote Barat Laut, bahwa kami juga membutuhkan bantuan di bidang pendidikan Bapak. Ya, sekarang ini karena di DNK ini, terutama di Rote Barat Laut, jumlah siswanya itu tidak bisa tertampung lagi di SMA Bapak. Jadi kami sekarang sudah menyiapkan sekolah filial Bapak. Sekolah apa Pak? Filial. Jadi SMA Rote Barat Laut membuka cabang filial di daerah yang agak jauh Bapak, karena kita Rote Barat Laut ini luas Bapak. Jadi sudah ada tanahnya, tinggal bangunannya Bapak. Kami mohon untuk anak-anak kami yang ada di tempat jauh, yang sekitar 10 km ke atas, itu belum bisa tercover di SMA sini Pak. Jadi nanti itu poin pertama yang mungkin Tuhan juga sudah tuntun kita untuk bertemu Bapak, supaya bantuan ini juga cepat ada. Nantinya semoga saja tahun depan sudah ada itu bangunan SMA filial tersebut. Kemudian Bapak, yang kedua, di sini kita tahu namanya di kepulauan, kita selalu terkendala dengan listrik maupun sinyal internet Bapak. Bulan Juni kemarin sudah ada pendataan terkait dengan internet satelit Bapak. Cuma nggak tahu kapan nanti sampainya di SMA Rote Barat Laut. Mungkin nanti itu juga menjadi poin kedua bagi Bapak, supaya kedepannya atau tahun depan sudah ada anak-anak SMA ini sudah memperoleh jaringan internet Bapak. Kayaknya memang agak kesulitan kalau untuk akses internet. Itu poin kedua. Dan poin ketiga Bapak, ini yang terakhir Bapak, kita sudah banyak dapat bantuan terkait dengan komputer, PC, laptop ataupun tablet
Akan tetapi kita belum memiliki laboratorium TIK, Pak. Kita belum memiliki lab TIK di SMA Negeri Rote Barat Laut, Pak. Ya, itu ada 3 poin penting untuk Bapak. Semoga saja ini jalan Tuhan supaya kita semua bisa menikmati kedepannya juga, karena saya rasa dari Bapak berikan contoh-contoh banyak orang yang sukses, itu pun bukan karena hasil usaha sendiri. Saya yakin banyak orang yang berperan di situ. Dan anak-anak sini juga insya Allah nanti kedepannya pasti akan kuliah 50% ke atas, walaupun sekarang masih tingkat perkuliahannya 10% atau 20%. Ya, saya rasa itu. Saya ucapkan banyak terima kasih ke Bapak Ansilema. Semoga saja apa yang kami harapkan di sini bukan hanya menjadi harapan, tapi segera menjadi kenyataan. Terima kasih, Bapak. Saya kembalikan. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Sam ini asalnya dari Solo, tempatnya Bapak Ganjar Pranowo. Semarang, Jawa Tengah. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Sam dan Ansi, Rote Barat Laut ini merupakan kecamatan yang jumlah penduduknya cukup padat, dan luas wilayahnya juga sudah tahun ini sudah ada pemekaran lagi 1 kecamatan, sehingga seperti tadi daya tampung karena sistem zonasi, sehingga tahun ini masih banyak anak-anak yang tidak niatannya tidak bersekolah, niatannya sekolah, tetapi tidak bisa. Ini ada juga yang tidak bisa melanjutkan sekolah tahun ini karena sistem zonasi dan daya tampung. Untuk itu dari SMA Negeri 1 Rote Barat Laut sudah melakukan ini sementara merintis kelas filial atau ini kelas jauh di wilayah Boni O2 itu supaya bisa menampung adik-adik yang dari sana yang untuk sampai ke sini sekitar belasan kilo. Jadi ada yang sering terlambat sekolah, ada yang kalau diantar dengan motor pribadi, tetapi di Rote juga karena lalu lintas. Akhirnya sering tilang terus, kadang kalau orang tua juga yang namanya dari kampung-kampung kadang tidak lengkap motornya ini, akhirnya juga itu menjadi, kadang ada juga menjadi indikator untuk anak-anak putus sekolah. Akhirnya itu menjadi inisiasi. Jadi mungkin kata Ansi di Komisi 4, tetapi karena di fraksi PD Perjuangan ada Bapak Andreas Hugo Pereira yang di komisi yang membidangi pendidikan, jadi mungkin ini jadi input dari kata Ansi untuk bisa diteruskan ke Bapak Andreas Pereira. Dan juga di sini terkait dengan beasiswa KIP, dia tadi saya berdiskusi dengan di bagian kesiswaan, mungkin sekian dia hanya berkisar 10% dari adik-adik yang mendapat beasiswa, yang lainnya tidak. Nah, rata-rata di sini juga untuk sekolah masyarakat di wilayah kita kebanyakan seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Klasis adalah petani dari penghasilan rendah. Jadi mungkin ini tambahan ini sedikit dari saya untuk itu, dan selanjutnya kepada adik-adik dari sekolah. Ya, oke. Mungkin nanti ada memperkenalkan, sampaikan nama dan apa yang mau disampaikan kepada Kak Ansi. Baik, shalom Bapak. Perkenalkan nama saya Yunan Kristen Mesak dari kelas 12-1. Saya sebelumnya ingin berterima kasih banyak buat materi yang telah disampaikan kepada kami. Menurut saya ini sangat berguna bagi kami generasi muda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di sini yang ingin saya bertanyakan adalah, jika kita melihat pada zaman sekarang, banyak sekali teman-teman dari kita yang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Dan jika kita menegur saja atau memberikan teladan yang baik, mereka terkadang tidak ingin merubah sikap mereka terhadap Pancasila, sehingga perilaku mereka tidak berubah. Dan jadi di sini yang ingin saya tanyakan adalah, bagaimana cara efektif bagi kami para pemuda, para pelajar, agar kami bisa mendorong teman-teman kami melakukan segala apapun yang mereka lakukan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian. Ya, masih ada? Ya, oke, masih 2 orang lagi. Yang lain bersiap-siap, Mas. Ini hebat yang bertanya ini nona-nona Rote semua. Ya. Kok. Shalom Bapak. Shalom. Perkenalkan, nama saya Febriana Hui. Saya dari Suara Terselatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, garda terdepan Republik Indonesia, yaitu Kabupaten Rotendao Terselatan. Dengan demikian ingin bertanya, sekarang Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Namun kami
kami sebagai milenial, kami sering baca di media massa dan elektronik, banyak orang masih diragukan. Bagaimana caranya supaya tidak diragukan lagi? Saya mohon penjelasan dari Bapak Yohanes Francis Kulungan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom. Masih ada? Ini yang laki-laki dulu loh. Shalom. Shalom. Untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya, saya sangat bersyukur untuk materi yang diberikan karena materi yang diberikan sangat bermanfaat bagi kami. Nah, di sini pertanyaan saya pada pilar keempat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Zaman sekarang kalau kita berbeda kita tidak akan diterima. Contohnya ketika seperti kami agama Kristen yang berada di masyarakat Islam, bagaimana cara bangsa Indonesia menghadapi permasalahan tersebut? Itu adalah pertanyaan pertama dari saya. Dan pertanyaan kedua, toleransi beragama di Indonesia, khususnya di wilayah Rote, telah berjalan dengan baik. Bagaimana dengan fenomena telah berjalan dengan baik oleh pemuka tokoh agama dan pemangku tokoh adat? Bagaimana dengan fenomena yang terjadi di pusat, yang selalu terjadi radikalisme dan lain-lain? Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Ini sudah semangat dari adik-adik perempuan. Masih ada? Kurang? Oh masih tambah. Ada. Oh ini loh. Ini dari teman ini berlanjut ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Nama saya Andre Pembayanu dari kelas 11 MIA 1. Saya ingin bertanya, tadi telah dikatakan bahwa Pak Ansi-Lemat telah memberikan banyak bantuan kepada kami masyarakat Rotendao. Pertanyaan saya, masih banyak kami yang berada di bagian barat Kabupaten Rotendao, khususnya Kecamatan Rote Barat Laut. Di wilayah kami masih banyak penduduk yang masih menganggur. Bukan karena mereka tidak ingin bekerja, tetapi kondisi di sana yang masih kondisi dan sarana prasarana di sana yang masih kurang. Memang telah diberikan banyak bantuan, tetapi sepertinya di wilayah kami telah terjadi penyalaan atau bantuannya tidak tepat sasaran. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi agar bantuan tersebut dapat tepat sasaran pada masyarakat yang membutuhkan atau yang menganggur? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini nurani yang luar biasa. Adik dari desa mana? Desa Lu. Oke, ini generasi yang sudah punya nurani untuk memperhatikan desa. Oke, adik masih ada? Tambahan dari saya, Masih. 4 pilar sudah kami Nusa Tenggara Timur jalankan. Bagaimana diperkuat dalam tatanan kemasyarakatan? Mohon penjelasan dari Bapak Ansi-Lemat. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom. Sudah ada sekitar 6 penanya. Jadi mungkin kalau masih ada teman atau masuk di sesi kedua. Jadi mungkin dari pertanyaan yang disampaikan baik dari Pak Ketua Klasis, dari sekolah maupun adik-adik, tentang wacana dari. Kita jawab dulu ya. Kita jawab dulu. Oke, baik. Saya mulai dari Pak Ketua Klasis. Pak Ketua Klasis, terima kasih. Saya mendengar baik apa yang menjadi kebutuhan, aspirasi dari jemaat di wilayah Bapak, Ketua Klasis. Saya, Bapak, jujur, sebagai politisi, saya tidak berani beri janji. Saya ini politisi yang agak beda. Datang, nggak pernah saya omong janji. Tetapi saya mendengar aspirasi, saya katakan, nanti ini perlu kita perjuangkan. Nah, berjuang itu Bapak, di pusat ini, itu orang dari Aceh sampai Papua berjuang, Pak. Jadi kadang kita berhasil, kadang belum berhasil. Nah, karena itu, ini yang harus saya sampaikan. Tetapi yakinlah bahwa saya pasti akan bersuara. Saya bersuara. Nah, Bapak-Bapak bisa lihat, setiap rapat-rapat saya itu di Facebook, di fanpage saya, Yohanes Franciscus Lemat. Itu bagian dari pertanggungjawaban saya untuk memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, dan aspirasi masyarakat.
Tetapi ya anggaran negara ini juga terbatas, Pak. Saya kasih contoh di Kementerian Kelautan. Itu anggarannya setahun APBN untuk 2021 7 triliun, Pak. Nah, 7 triliun ini tidak mudah untuk membagi dari Aceh sampai Merauke, Miangas hingga Pulau Rote. Disitulah butuh kita untuk bisa ngotot. Kita sudah ngotot pun kita dapat, ya mungkin kali ini Kabupaten A dan Kabupaten B. Kabupaten C, D, E, F mungkin belum. Kenapa? Ya karena provinsi lain juga berjuang soal itu, Pak. Nah, ini saya perlu ceritakan supaya Bapak-bapak sekalian jangan juga berpikir bahwa politisi di DPR RI itu seperti sinterklas. Begitu diomongin, terus politisi ngomong, oh gampang, beres. Nah, jadi enggak. Butuh perjuangan, Pak. Butuh perjuangan. Ya, jadi saya mendengar baik Pak Ketua Klasis komunikasi sama teman-teman DPRD, ada Om Deni dan lain-lain, teman-teman DPC PDI Perjuangan. Saya katakan ke Om Deni, walaupun saya PDI, walaupun Om Deni PDI, kita ini kerja buat masyarakat. Bukan hanya lihat baju warna merah. Kami kerja buat masyarakat semuanya. Begitu. Jadi ya karena memang masyarakat yang memilih kami. Nah, ini bagian dari pendidikan politik juga supaya masyarakat tahu siapa saja wakil-wakil rakyat yang punya komitmen kuat, yang punya kesungguhan bekerja untuk rakyat. Jadi Pak Ketua Klasis komunikasi saja sama Om Deni, hal-hal apa yang perlu disampaikan nanti bisa kita kita kerjasamakan. Kita cari jalan keluarnya, kita lihat jalur-jalurnya seperti apa. Yang kedua dari Pak Sam ya kalau tidak salah. Ada beberapa poin lumayan banyak lah. Begini Pak, kalau Bapak minta ke saya minta masker, Pak Ansi, saya butuh masker, itu gampang Pak. Pak Ansi, mungkin saya butuh buku tulis 100-200, itu gampang Pak. Tetapi kalau butuh sekolah, jangankan butuh sekolah, butuh bibit, butuh alat mesin pertanian, karena menggunakan uang rakyat dan uang negara, semuanya itu harus tercatat. Semuanya itu harus ada datanya yang jelas. Semuanya itu istilahnya harus ada CPCL, calon penerima dan calon lokasinya. Kenapa? Karena penggunaan atau alokasi anggaran negara ini harus dipertanggungjawabkan. Contoh, Bapak butuh sekolah. Nah, itu harus ada proposalnya, Pak. Ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Rotendao. Sehingga negara di pusat, Kementerian Pendidikan, Komisi 10, Badan Anggaran DPR merekam, mencatat, oh Rote Barat Laut itu ada membutuhkan sekolah karena alasan A, B, C, D, E. Nah, kami anggota DPR berargumentasi dalam sidang dan kemudian memberikan proposal itu. Jadi, ini juga menjawab seperti adik yang bertanya tadi, sehingga tepat sasaran, tepat guna. Tetapi saya ingin katakan kepada adik-adik, kepada bapak-bapak sekalian, yang punya rakyat dan punya wilayah itu adalah kepala daerah, bupati dan wali kota, yang punya wilayah dan punya rakyat. Yang tahu permasalahan itulah kepala daerah. Maka akan sangat baik kalau kepala daerah itu juga bersikap proaktif untuk menyampaikan usulan-usulannya melalui kepala dinasnya. Nah, kalau kepala daerahnya, rakyatnya sudah omong, kepala daerahnya juga tidak memberikan usulan, maka bagi kami itu sulit untuk bekerja. Saya ingin katakan kepada bapak-bapak sekalian, adik-adik semua, DPR RI itu tidak punya wilayah, tidak punya rakyat. Yang punya rakyat dan wilayah itu, ekstrimnya itu kepala daerah. DPR itu hanyalah jembatan, penyambung lidah, juru bicara rakyat. Ya. Jadi DPR RI itu bekerja atas dasar RPJMD. Apa itu RPJMD? Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Misalnya, Rote butuh sekolah. Nah, kami perjuangkan. Rote butuh jalan. Ya, kami perjuangkan. Karena itu adalah program kepala daerah. Tapi kalau kepala daerah tidak pernah berkomunikasi dengan DPR RI, ya wassalam. Ya wassalam. Untung ada Om Deni Moi yang bisik di saya terus. Kakak Hansi tolong dulu Alsintan, tolong begini-begitu.
baru kemudian menggerakkan kepala dinas dan seterusnya. Nah, ini bukan cuma untuk konteks Rotendao, tetapi semua kabupaten di Indonesia, bahkan juga di NTT termasuk. Cara kerja yang benar itu adalah harus ada sinergi atau kerjasama antara pemerintah daerah dan DPR RI, supaya aspirasi dari daerah itu disampaikan ke DPR RI dengan ada data dan lain-lainnya. Kira-kira begitu Pak Sem. Kami sih siap saja membantu, yang penting ada usulan dari bawah. Nah, kalau tidak ada usulan, tidak ada datanya, ya nanti atas dasar apa negara mengucurkan anggaran. Dan semua daerah melakukan hal itu. Nah, ini yang berikut pertanyaan dari adik-adik sekalian. Ada 5 orang kalau tidak salah, atau 4 orang tadi. Ya, saya jawab mungkin secara sekaligus, nah nanti ada hubungan satu sama lain. Pertanyaannya itu sebenarnya bagaimana menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Menurut saya begini, segala sesuatu tuh kita mulai dari tindakan yang konkret dan tindakan yang kecil sehari-hari. Tidak usah terlalu bermimpi yang besar adik-adik sekalian. Datang ke sekolah tepat waktu, itu berarti disiplin, dan itulah Pancasila. Tidak buang sampah sembarangan, itu adalah Pancasila. Itu sudah amalan Pancasila itu. Ya, tidak ribut, tidak menyontek, itu sudah amalan Pancasila. Tidak usah terlalu pikir yang jauh-jauh, adik. Itulah Pancasila yang hidup. Bergaul melintas batas dengan orang yang tidak seetnik dan tidak seagama, berteman bersahabat secara baik, bergotong royong dan tolong menolong, itu sudah Pancasila. Adik-adik punya sedikit berkat lebih, melihat ada yang lebih susah, adik-adik itu kumpul dan kemudian berbagi kepada yang lain karena memiliki care, kepedulian, dan kemudian share, berbagi, itu sudah Pancasila. Dan adik-adik periksa nilai-nilai Pancasila itu sejalan dengan nilai-nilai agama. Kejujuran, rajin, disiplin, menjaga kebersihan sebagai bagian dari iman, itu nilai agama semua, apapun agamanya. Nah, jadi kalau adik-adik tanya ke saya bagaimana mengamalkan nilai Pancasila, ya itu saja. Latih diri. Adik-adikku sekalian, saya mau bilang begini, untuk mencapai sukses itu ada beberapa hal, ada 3 hal secara umum untuk mencapai sukses. Yang pertama itu kapasitas atau kemampuan, kompetensi. Itu bisa adik-adik pelajari. Dengan belajar, adik-adik bisa menjadi ahli. Ahli komputer, ahli komunikasi, ahli masak, ya, ahli teknologi, ahli pesawat terbang. Ini belajar. Maka jangan anggap remeh. Orang yang punya masa depan itu adalah orang yang punya kapasitas dan kompetensi dalam berbagai bidang. Belajar itu perlu. Dari mana saja. Dari lembaga pendidikan formal maupun informal dan non-formal. Apalagi sekarang belajar bisa dari internet. Nah, tinggal bagaimana nanti kita perlu mendukung adik-adik supaya bisa mendapatkan informasi dan bahan pelajaran yang baik. 1. Kapasitas dan kompetensi. Yang kedua, yang lebih penting menurut saya, itu adalah karakter. Sifat dasar. Yang saya katakan tadi, disiplin, rajin, tidak pantang menyerah, tidak lemes-lemes, energik, ya, sportif, punya hati yang lembut, tolong menolong, berani. Ini karakter. Jujur, pekerja keras, ini karakter, adik. Suatu ketika adik-adik masuk dalam dunia kerja, kalau bos adik-adik berharap adik-adik memberikan 5, jangan adik-adik kasih 5, apalagi kasih 3, kasih 7 minimal. Supaya apa? Supaya bos kita itu puas. Dan kemudian bos itu merasa tergantung pada kita. Saya pernah jadi bawahan, bahkan sekarang juga menjadi bagian dari, saya punya bos. Ketika bos saya minta 5, saya tidak akan kasih 5, saya kasih 7, supaya mereka puas. Dan untuk kasih 7, kita harus belajar, kita harus punya kapasitas dan kompetensi, punya semangat juang. Yang ketiga,
Tadi kan sudah kapasitas, kompetensi. Yang kedua karakter. Yang ketiga itu adalah networking, jaringan, pergaulan, pertemanan. Satu musuh itu terlalu banyak. 1 juta kawan itu sedikit. Maka bertemanlah dengan siapa saja. Ambil sisi positif dari berbagai pihak. Tidak ada orang yang seperti yang tidak punya celah. Semua kita punya kelemahan. Tapi yang dikedepankan itu adalah cara pikir dan cara bertindak yang positif, adik-adik. Nah, yang berikut ada lagi tadi pertanyaan soal soal ancaman terhadap Pancasila, radikalisme. Ya, di Jawa atau di luar NTT dan seterusnya. Ya, adik-adik, banyak juga pihak yang ingin mengganti dasar negara Pancasila ini. Itulah kenapa kita ini harus bisa membentengi diri kita dengan nilai-nilai Pancasila ini. Maka MPR RI itu mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Adik-adik pun ketika masuk dalam dunia maya, berselancar di dunia maya, adik-adik itu dituntut memiliki sikap kritis untuk memilah informasi mana yang sehat, informasi mana yang tidak sehat. Informasi itu adik-adik itu seperti menu makanan, seperti menu minuman. Informasi itu sesuatu yang kita konsumsi. Kalau informasi itu mengandung penyakit, merusak otak dan hati kita, jangan adik-adik baca atau adik-adik konsumsi. Kalau adik-adik baca, juga harus memiliki sikap kritis untuk bisa mengoreksinya. Harus bertanya kepada orang yang lebih tahu, harus juga punya panutan, harus juga bertanya kepada orang tua, guru, dan juga bisa berdiskusi dengan teman-teman. Ya, informasi itu seperti menu makanan. Banyak informasi yang busuk dan kedaluarsa, dan kalau adik-adik konsumsi informasi sampah, adik-adik akan tidak sehat. Jadi manusia memakan makanan yang sehat akan jadi sehat, makan vitamin akan menjadi sehat, minum vitamin akan imunnya tambah. Tapi masyarakat Indonesia mengonsumsi berita-berita sampah, berita hoax, berita bohong, berita fitnah, pertikaian, permusuhan. Maka adik-adik punya otak itu akan menjadi otak yang dipenuhi dengan nilai-nilai negatif. Benci pihak lain, memusuhi pihak lain, curiga pihak lain. Nah, jangan biarkan otak adik-adik itu diisi oleh sampah-sampah informasi. Ya, jangan dibiarkan diisi oleh sampah informasi. Harus punya kemampuan untuk memfilter itu semua. Nah, yang berikut tadi ada adik yang tanya, ya bantuan ini belum sampai ke kami. Ya adik-adikku sekalian, kita tidak bisa bantu tuh seluruh orang Indonesia, seluruh daerah sekaligus. Negara punya anggaran juga terbatas. Maka ya mungkin perlu bergiliran, perlu ganti-gantian. Nah, contoh, saya buat sosialisasi 4 pilar kan di seluruh NTT ini, SMA pertama yang saya buat sosialisasi 4 pilar ini kan SMA Negeri 1 Rote Barat Laut. Di Kupang malah belum, di tempat lain malah belum. Nah, inilah fakta, karena keterbatasan anggaran, keterbatasan macam-macam adik-adik. Nah, tetapi dalam situasi keterbatasan itu sebenarnya itu bisa menjadi hal positif buat kita untuk memiliki fighting spirit, untuk memiliki nilai juang. Banyak orang kalau terlalu dimanja, punya segala sesuatu, dia menjadi tidak memiliki nilai perjuangan. Contoh, begitu bangun tidur, sudah ada makan minum. Semuanya serba dilayani. Naik, mau ke sekolah, ada mobil. Jalan dari rumah ke mobil, di garasi, tasnya dipegang oleh orang lain. Begitu turun, supirnya buka pintu, tasnya dibawa ke dalam kelas. Banyak anak-anak di Jakarta seperti itu. Semuanya mereka dilayani. Adik-adik tahu, mereka tidak memiliki nilai juang. Kenapa? Karena terlalu dimanja oleh keluarga dan orang tua mereka. Kita perlu bersyukur. Kadang dalam situasi sulit, membuat kita ini menjadi generasi yang pantang menyerah.
dalam situasi kita yang susah, membuat kita ini mau bangkit dan bertahan hidup, berlari lebih kencang. Tapi kalau anak-anak yang semuanya sudah terpenuhi, apa nilai juangnya adik-adik? Nah, karena itu, untuk supaya adik-adik juga ini punya fighting spirit, punya semangat perjuangan, ya jangan pernah mengeluh. Orang yang mengeluh itu orang yang tidak mau maju. Tantangan itu harus dihadapi, dicari jalan keluarnya. Kalau kalian bertemu dengan teman-teman, dia ngomongnya 10 menitnya itu ngeluh aja. Nasihati dia, jangan mengeluh. Kamu ini akan jadi orang tidak sukses. Orang yang kebanyakan mengeluh akan menjadi orang yang tidak sukses. Tantangan itu ada, bukan untuk membuat kita mengeluh, bukan untuk membuat kita patah semangat, untuk kita lewati dengan cara mencari jalan keluar. Ya, saya ini anak Kota Kupang, lahir besar di Kota Kupang, ya, bisa sekolah di Jakarta S1, S2, kemudian pernah menjadi wartawan di televisi nasional, pernah menjadi pembaca berita di TV nasional, pernah menjadi juru bicaranya Basuki Cahayapurnama, Ahok, pernah menjadi staf khususnya Gubernur Sulawesi Selatan, dan hari ini di usia 44 tahun saya menjadi anggota DPR RI. Tentu itu bukan tanpa usaha, bukan tanpa darah, keringat, dan air mata. Butuh 25 tahun baru saya ada di titik ini, adik-adik sekalian. Ini motivasi buat kalian. Ya, kalian masih punya masa yang panjang, gunakan sebaiknya yang saya katakan 3 hal tadi itu. Kapasitas, integritas, dan networking atau jaringan. Itu perlu. Nah, ada lagi yang mungkin belum saya jawab. Saya kira secara umum sudah ya. Adik, kalau tidak menarik juga hidup ini, kalau semuanya kita bangun tidur, buka mata, semuanya sudah ada yang kita mau. Nggak menarik juga. Kita harus bisa cari sendiri. Ya, orang tua tentu ingin memberikan yang terbaik buat anaknya. Tetapi jangan sampai memanjakan anaknya. Kalau orang tua manjakan anaknya, dia tidak punya fondasi kaki yang kuat untuk mandiri. Dia tidak punya itu. Maka sebenarnya kita perlu bersyukur. Mungkin kita anak-anak yang masih punya banyak kebutuhan, mungkin masih punya kesulitan, tapi yakin dan percaya, kalau kalian punya fighting spirit, punya nilai juang yang tinggi, kalian ini akan menjadi orang yang sukses. Saya kasih tahu adik-adik sekalian, ada anak muda, itu direktur Inalum, direktur utama Inalum. Inalum itu perusahaan induk, holding company, perusahaan induk. Ya, perusahaan induk dunia pertambangan. Jadi kalau bicara Freeport itu di Inalum semua. Adik-adik tahu orang apa dia? Orang rote. Orang rote. Namanya, marganya Mudak. Saya lupa nama depan lagi. Anak Kupang. Anak Oeba. Itu direktur utama Inalum. Apakah dia waktu sekolah tidak mengalami susah? Susah. Tapi dia berjuang, belajar, dan bergaul secara luas. Nah, adik-adik juga jangan takut untuk maju. Nah, kira-kira seperti itu. Saya lupa namanya, siapa Mudak ya namanya. Masih ada lagi? Masih ada? Terima kasih atas waktu dan kesempatan sudah diberikan kepada saya. Saya berterima kasih kepada Bapak Johanis Franciscus Lema selaku MPR RI fraksi PDI Perjuangan. Nah, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih juga sudah menyampaikan materi kepada kami siswa-siswi yang tentu kami merasa bangga dan senang terhadap materi yang sudah disampaikan kepada kami. Saya ingin bertanya, apa haluan ideologi terhadap di balik Pancasila? Apa haluan ideologi di balik Pancasila? Terima kasih. Ya, Om Denny, saya agak kurang jelas tadi itu.
poinnya? Poinnya apa, singkat aja? Apa haluan ideologi di balik Pancasila pada pilar yang pertama? Jadi baik, shalom. Shalom. Saya Meliana dulu dari kelas IIS 5. Pertanyaan yang saya ajukan yang pertama, apa sih tujuan dari wawasan negara? Dan mengapa setiap keluarga harus memiliki wawasan kebangsaan dan komitmen kebangsaan? Terima kasih. Ya. Masih ada? Masih ada? Saya jawab ya. Ya. Saya jawab Om Dini. Ya, yang kedua, saya jawab yang adik kedua, pertanyaan dari adik Nona. Apa sih tujuan dari hal-hal seperti ini kita lakukan? Begini adik, kita itu dalam hidup harus punya pegangan hidup. Contoh, sebagai orang beragama kita harus punya pegangan hidup. Orang Nasrani, orang Kristen itu punya nilai-nilai dalam Bible, kan begitu? Kenapa kita harus punya pegangan hidup? Supaya kita tuh tidak terombang-ambing. Orang pukul ke kiri, kita ke sana. Orang pukul ke kanan, kita ke sana. Tidak jelas kita punya dasar itu di mana. Ya, maka kenapa kita itu perlu Pancasila? Karena Pancasila itu adalah pegangan hidup, sandaran hidup kita. Sekaligus bisa menjadi arah dan orientasi. Kalau orang beragama punya Injil, punya Alkitab, punya kitab suci, orang Muslim punya Al-Quran, itu adalah ya pegangan hidup umat beragama, orang-orang beragama, yang kemudian sekaligus menjadi tempat dia berdiri, kokoh, pijakan, sekaligus menuntun dia untuk bergerak maju. Nah, sebagai bangsa, sebagai negara, kita juga harus punya pegangan hidup. Tidak bisa negara pakai pegangan hidup atas dasar Injil. Tidak bisa negara itu punya pegangan hidup atas dasar Al-Quran, atas dasar kitab suci Weda, atas dasar ajaran-ajaran agama tertentu. Kenapa? Karena negara ini plural, heterogen. Tidak bisa menggunakan dasar negara atas nama satu agama. Karena kita negara demokrasi Pancasila. Nah, jadi kalau adik tanya, kenapa Pancasila belajar wawasan kebangsaan itu perlu? Ya karena sebagai bangsa kita butuh pegangan hidup. Supaya kita berdiri itu kokoh pijakan kaki kita, kuda-kuda kita kokoh, tetapi kita jalan itu tahu arah dan tujuannya. Sama seperti orang beragama yang saya katakan tadi. Kita kokoh pegang nilai agama, dan kita tahu agama ini menuntun kita menuju surga, punya tujuan. Nah, orang bernegara juga seperti itu. Itu kira-kira. Nah, yang pertama tadi, ya jujur saya juga agak kurang jelas tadi, ideologi apa tadi, apakah sudah terjawab atau belum? Pertanyaan pertama tadi. Yang tadi itu orang Rote yang direktur utama Innalum itu namanya Orias Petrus Mudak. Itu orang Rote, anak Rote. Orias Petrus Mudak, direktur utama. Masih ada? Gimana, masih ada atau pas? Masih ada satu, dengan masih ada dari teman dari Timex. Baik. Shalom Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan menjawab saya. Pertanyaan yang akan saya ajukan, Undang-Undang Dasar 1945 terkesan banyak peraturan yang hanya mengikat rakyat kecil. Pejabat seolah-olah banyak melakukan korupsi dan lain-lain. Bagaimana cara pemerintah meyakinkan kami sebagai peserta didik percaya bahwa hukum undang-undang melindungi kami? Ya, pertanyaan yang luar biasa dari hari ini. Dari Timex, teman dari ini wartawan Timor Express, Timex, Kupang. Ya, masih di dunia pers. Izin Pak Ansi. Ya. Nama saya Mardi Sadeki, sering disapa Lex. Mungkin lanjut saja, singkat saja pertanyaannya. Selain menyasar lingkungan sekolah,
mungkin 4 pilar ini apakah dirasa penting untuk semakin gencar disosialisasikan di luar lingkungan sekolah? Mungkin itu saja pertanyaan. Terima kasih. Dan kalau ya mungkin dari Bapak Ibu Guru ada perwakilan Bapak Ibu Guru ada yang mau bertanya, mungkin guru-guru apa PKN atau di sini P4 atau apa? Oh, ada Ibu Guru. Ada Ibu Guru ini yang mengurus adik-adik di sini ya. Ibu Guru. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom Bapak. Shalom. Saya mau mewakili anak-anak. Biasanya nama saya Kiki Tule, guru PPKN di SMA Negeri 1 Rote Barat Laut. Biasanya dalam sosialisasi seperti ini, kami diberikan materi, kami diberikan print out buku undang-undangnya untuk kami pelajari. Jadi kalau bisa saya mohon diberikan juga buku undang-undang, kemudian yang slide-slide yang Bapak sudah tayangkan tadi, untuk anak-anak bisa jadikan pegangan, dan dalam pembelajaran mereka juga terus memakai ini, gitu, materi yang tadi dibawakan oleh Bapak. Terima kasih. Ada sedikit katanya masukan dari wartawan portal. Ini anak-anak kan ini, wartawan dan anak preman kayaknya kan. Baik, shalom, selamat siang Pak Ansilema. Shalom. Nama saya Daniel Timu dari wartawan media online portal ntt.com. Di sini saya hanya ingin menyampaikan sedikit hal saja terkait dengan kegiatan seperti ini. Seingat saya dulu waktu saya masih SMA sekitar tahun 2012, kami sering pernah diminta mewakili sekolah mengikuti lomba cerdas cermat terkait dengan 4 pilar ini. Kalau mungkin di DPR RI periode sebelumnya ya. Jadi mungkin kalau selain dengan kegiatan sosialisasi untuk memacu semangat anak-anak sekolah dalam meningkatkan hidup sesuai dengan pedoman Pancasila, perlu juga mungkin dilakukan suatu lomba cerdas cermatkah atau kegiatan lainnya, lomba karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Mungkin sedikit masukan saya hanya begitu. Terima kasih Pak. Shalom. Terima kasih, dan selanjutnya ada dari Bapak Samuel Nasa, mungkin yang menutup ini pertanyaan dari kita semua. Jadi sepertinya masih punya banyak semangat untuk mau bertanya, tetapi karena waktu dan kesempatan tentu nanti kita akan punya waktu lagi. Dari Kakak Aceh juga tadi bilang kalau semoga tahun depan bisa sampai di SMA Negeri 1 Rote Barat Laut. Tentu kita doakan supaya Kakak Aceh bisa dari sini dan adik-adik yang tidak bisa lihat dari sini tapi bisa bertemu langsung. Dan selanjutnya berikan kepada Bapak Samuel Nasa. Shalom Bapak Aceh. Shalom. Ini dari DPC Kabupaten Rotendao, saya siap. Ya. Dan selanjutnya tentu dalam sosialisasi 4 pilar ini sangat membantu kami di Rotendao, khususnya di Kecamatan Rote Barat Laut, Nusa Deka. Karena Nusa Deka ini luas seperti yang disampaikan oleh anak-anak kami maupun para guru dan para wartawan yang tadi sampaikan tadi, Pak. Dengan demikian maka sosialisasi 4 pilar ini merupakan satu tolak ukur yang kuat untuk kami jalani, kami sosialisasikan di dalam tutur kata kami, dalam tutur adat, agama dan lain-lain. Dan ini semua tentu membutuhkan waktu dan tenaga yang sangat ekstra dalam memajukan 4 pilar untuk menjadi sejarah ataukah menjadi sumber-sumber berupa satu potensi dalam kehidupan kami di Rotendao. Dan demikian maka kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Ansi hari ini, hari yang pertama, sosialisasi yang pertama di SMA Negeri 1 Rote Barat Laut, yang merupakan satu-satunya sekolah yang ada di Rote Barat Laut. Dan kami harapkan apa yang disampaikan tentu menjadi catatan khusus bagi Bapak Ansi
kalau bisa sebagai suara rakyat yang kami percayakan bahwa satu ketika pasti Bapak Ansi datang di Rotendao, khususnya di Denka, dan tentu kita bertemu sekalipun kami dari DPC, tetapi kami sangat, karena Bapak Ansi kami merupakan orang Rote, bukan orang Flores atau lain-lain, tetapi orang Rote. Sudah banyak yang kami rasakan tersendiri dalam benak kami. Yang berikut Bapak Ansi, dari pertanyaan-pertanyaan yang disalurkan oleh anak-anak kami maupun bapak-bapak guru dan ibu guru tentang materi dan lain-lain, tentu ini juga menjadi suatu pegangan dalam pembelajaran ke depan untuk menguatkan 4 pilar menjadi fondasi bagi Republik Indonesia, khususnya kami di Rotendao. Lebih daripada itu, kami dari DPC Kabupaten Rotendao sangat mengharapkan lagi, Bapak, saya ulangi lagi, memang di Rotendao dikenal dengan CI, Bapak, yaitu CI babi, empuk, dan lain-lain. Tetapi Bapak satu ketika datang di Rotendao, tentu ketemu dengan saya dan Bapak Deni di pengurus, juga bertemu dengan seluruh rakyat orang Denka, rakyat Rote Barat Laut. Dan demikian, tidak henti-hentinya kami mohon sekali lagi, tahun depan kami akan menanti Bapak Ansi Lema sebagai orang tua kami, sebagai juru bicara kami, sebagai pembawa aspirasi kami dari Rotendao. Saya kira inilah yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau masih ada pun nanti kita akan lanjutkan di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapak Ansi, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya datang kembalikan kepada Kakak Ansi, dan mungkin juga langsung dengan pesan-pesan penutup dari Kakak Ansi. Terima kasih. Ya, saya bisa langsung ya Om Deni ya? Siap. Saya bisa langsung ya Om Deni, bisa langsung jawab. Oke. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Saya mulai dari yang terakhir, berapa kita bawa dalam doa supaya tahun depan saya juga bisa kembali ke Rote. Amin. Ketemu dengan teman-teman di sana. Selama ini saya sudah pernah sampai ke Denka. Ya, paling banyak di Kupang itu ada RRD, Republik Rakyat Denka. Ada itu RRD di Konino. Ya, ada. Tapi nanti tahun depan ya kita upayakan sampai di Pulau Rote lagi, karena sebelum jadi DPR RI saya tuh seminggu di Rote waktu itu, seminggu keliling, datang itu pada saat saya datang, begitu saya datang naik ferry, mobil sampai di Rote, tiba-tiba Rote sudah tidak bisa lagi keluar dari Rote karena gelombang tinggi. Maka saya 1 minggu di Rote, keliling Rote tiap hari, putar sana sini ya, senang juga. Nah, nanti setelah DPR saya belum pernah sampai ke Pulau Rote. Nah, nanti setelah DPR saya akan datang nih. Saya akan datang mudah-mudahan tahun depan. Yang berikut tadi masukan dari teman wartawan online tadi soal cerdas cermat. Wah, itu masukan bagus sekali. Itu positif. Mungkin sekarang itu karena COVID, pandemi ini, jadi kan susah juga menggelar acara-acara seperti itu. Mobilitas sosial juga agak terganggu. Jadi tidak mudah untuk mendatangkan adik-adik kita dari seluruh Indonesia ke Jakarta ini. Di tengah Jakarta ini sekarang dalam zona yang sangat merah. Nah, tapi itu tentu hal-hal baik akan terus kita lakukan ya. Sebagai masukan saya menyampaikan terima kasih. Yang berikut, teman dari Timor Express, selain sekolah, siapa lagi ya? Semua pihak. Kenapa saya pilih sekolah dan pilih kampus? Karena menurut saya, sekolah dan kampus itu adalah tempat mendidik calon pemimpin bangsa. Dan yang kedua, di sekolah dan kampus ada dosen dan guru. Dosen dan guru inilah yang menanamkan nilai-nilai, pengetahuan, pendidikan kepada anak didiknya, mahasiswa-mahasiswi maupun siswa-siswi. Maka sekolah dan kampus itu menjadi hal penting untuk melakukan sosialisasi seperti ini. Tetapi selain sekolah, saya kira juga perlu kita lakukan kepada kalangan ibu-ibu.
ya, ibu rumah tangga, tentu dibuat dengan metode yang agak berbeda. Ya, kenapa? Ya, ibu rumah tangga itu adalah tiang keluarga. Mereka adalah juga sosok pendidik sesungguhnya yang memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Juga bisa juga kepada tokoh-tokoh agama. Ya, tokoh-tokoh agama itu kenapa mereka perlu? Ya, tokoh agama itu panutan. Apa yang mereka omongkan itu yang akan diikuti oleh jemaat mereka, oleh umat mereka, oleh jamaah mereka. Dan kalau tokoh agamanya itu inklusif dan toleran, pasti pengikutnya juga akan menjadi inklusif dan toleran. Tapi kalau tokoh agamanya itu berpemikiran sektarian dan sempit, ya pasti pengikutnya juga akan berpikir hal yang sama. Karena itu tokoh-tokoh agama itu juga harus menjadi sasaran untuk diajak berdiskusi soal ini. Nah, selebihnya saya kira semua masyarakat Indonesia dengan segmentasi-segmentasi apa saja perlu kita ajak. Yang berikut pertanyaan dari Ibu Guru, kalau tidak salah Ibu Tule. Ibu, materi saya ini silakan diambil, Bu. Materi saya ini silakan dipakai, dikopi. Yang kedua, buku-buku yang terkait dengan 4 pilar ini belum sampai Rote, tapi sudah ada di Kupang. Sudah dikirim kami dari Jakarta. Baru tiba kemarin di Kupang. Memang Rote ini agak jauh, tetapi memang dekat di hati dan dekat di mata. Kan begitu. Jauh di mata tapi dekat di hati. Kan begitu. Bu, jangan khawatir, bukunya sudah sampai di kota Kupang. Nanti akan dikirim ya. Nanti akan segera dikirim. Dan nanti kalau sudah sampai di Rote, saya butuh satu aja, Bu. Kalau boleh, ada fotonya, Ibu foto dengan siswa-siswi, pegang buku itu, Bu. Supaya ada bukti bahwa buku itu sudah sampai di Rote, Bu. Itu saja saya minta, ya, buku. Nah, sudah tiba di Kupang. Saya kira itu saja, Om Denny. Semuanya sudah saya jawab. Oke, siap. Jadi terima kasih atas kesempatan sosialisasi hari ini dari Kakak Ansi Lema. Kami dari Rotendau menyampaikan terima kasih buat Kakak Ansi, teman-teman di sana, ada Kakak Engge, ada Kakak Oswin, ada Kakak Ciko, yang selalu setiap saat sama seperti Kakak Ansi selalu berdiskusi dengan kami terkait dengan kepentingan-kepentingan yang ada di Rotendau. Jadi kami berharap masih ada lagi kita berjumpa dan bertemu di kegiatan-kegiatan lainnya yang terus menjadi spirit dan menjadi semangat untuk potong sama-sama membangun negeri tercinta ini. Om Denny, saya bicara sedikit penutup. Ya, siap. Ya, saya mohon izin. Yang pertama saya mau menyampaikan, saya senang sekali hari ini bisa bertatap muka secara langsung. Menurut saya, walaupun kita tidak ada di Rote secara fisik, saya tidak ada di Rote, tetapi tidak mengurangi nilai acara ini. Saya berterima kasih, bersyukur, bisa berinteraksi, berdiskusi langsung dengan adik-adik, dengan Bapak Ibu, guru, dengan Bapak Ketua kelas, dengan teman-teman DKC. Terima kasih, saya senang sekali. Terima kasih. Senang sekali. Yang kedua, saya menyampaikan permohonan maaf kalau ada kata-kata yang mungkin kurang pas. Tidak ada maksud untuk kurang baik atau tidak baik. Semuanya ini kita, tujuan kita adalah baik adanya. Akhir kata, kita sudah saling berkenalan, adik-adik sekalian. Kita sudah saling berkenalan, kita bisa berkomunikasi lewat fanpage saya. Saya punya Instagram atas nama ansy.lema, ansy.lema, atau Yohanes Franciscus Lema, itu di fanpage. Bisa lihat saya punya aktivitas-aktivitas. Nah, terima kasih juga kepada Om Denny, jajaran Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Rotendau yang sangat kooperatif, penuh inisiatif untuk bisa memfasilitasi semua kegiatan kami di Rotendau ini. Adik-adik semua, terima kasih. Jangan lupa semangat belajar ya, terus jangan pernah menyerah.
Masa depan NTT, masa depan Indonesia, semuanya ada di tangan kalian. Sekian, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ansi. Kami kenal juga menyampaikan terima kasih kepada Kak Ansi yang sudah memberikan materi yang luar biasa bagi kami di sini. Kami senantiasa mendoakan Kak Ansi dalam tugas dan tanggung jawab untuk terus berkarya bagi negeri kita tercinta. Dan di akhir dari acara kita, tadi kita mengawali dengan doa, dan kita akan menutupnya juga dengan doa yang nanti akan dipimpin oleh yang membawakan doa adalah Bapak Ketua. Sekali lagi kami minta kesediaan Bapak Ketua Klasis. Baik, sebelum berdoa, Bapak Ansi, saya meluruskan sedikit. Yang pertama berkaitan dengan apa yang saya sampaikan, itu bukanlah tuntutan, tetapi itu menjadi pergumulan kami dan bukan tuntutan. Kalaupun ada berkat yang cukup untuk sampai pada kami berterima kasih. Saya secara pribadi juga sudah melihat ada proposal yang Bapak Ansi bawa dari Rote, ada bawang yang Bapak Ansi bawa dari Soen sampai ke Jakarta untuk dengan gula untuk mempresentasikan di sana, berjuang untuk kami. Karena itu kami menyampaikan pergumulan kami itu bukan berarti menuntut. Kami berdoa jika berkenan kami juga bisa mendapat bagian dari berkat dari sana. Mungkin itu sedikit Bapak. Baik, kita akan mengakhiri kegiatan kita hari ini dan kita kembali mensyukuri dengan doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan siang hari ini. Apapun pandangan orang terhadap kegiatan ini, apapun pandangan kami, tapi kami percaya bahwa ketika dalam perkumpulan ada sesuatu yang baik yang kami bagikan. Itu adalah bagian tugas dan tanggung jawab kami. Bahkan itu adalah bagian dari Allah memperkenankan kami ada di tengah-tengah dunia ini untuk membagi sesuatu yang baik bagi orang lain. Terima kasih. Karena itu kami berdoa untuk Bapak Ansi yang telah menjadi pemateri bagi kami pada hari ini. Kami juga berdoa untuk kami semua, adik-adik, siswa-siswi, para guru. Kami juga berdoa untuk lembaga ini, SMA 1 Rote Barat Laut ini. Juga kami berdoa untuk kami semua yang ada, para politisi, Bapak Denny bersama dengan rekan-rekan. Kami juga tidak lupa berdoa semua yang kami lakukan biar untuk kesejahteraan kami di Rotendao. Juga kami tidak lupa berdoa untuk para pemimpin kami di pusat, dari pusat sampai ke daerah-daerah, terutama di Rotendao. Kami juga taruh dalam tangan kasih. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami akan kembali, biarlah kami pulang dengan membawa bekal dan berani berbagi apa yang sepatutnya kami bagikan bagi sesama kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Allah kami mempertaruhkan pergumulan dan harapan kami, pergumulan dan harapan Bapak Ansi, pergumulan dan harapan kami semua. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih doanya luar biasa yang sudah memimpin doa penutup. Dan demikian kegiatan kita selesai. Dan kalau ada waktu dan kesempatan nanti kita akan bertemu dalam kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Salam, selamat siang untuk kita semua dan salam sejahtera menyertai kita semua. Salam Kakak Ansi, Kakak Enge, Kakak Usin dan Kakak Ciko di Jakarta. Salam dan kami dari Rotendao. Merdeka. Terima kasih. Kita pamit ya.